Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Carilah ulama akhirat, karena nasihatnya akan membimbing kita menuju Allah. Tapi sayangnya, ulama akhirat itu sangat sedikit dan tersembunyi, karena dunia tidak menarik baginya. Ilmu ma'rifat adalah ilmu yang ditinggalkan orang, ilmu yang dipinggirkan masyarakat, ilmu yang dituduh sesat dan salah, ilmu yang dituduh memalingkan akidah. Bahkan banyak tersebar di masyarakat bahwa ilmu ma'rifat dapat menjadikan orang gila. Orang yang mengejek, orang yang mencela, orang yang mencemooh ilmu ma'rifat ini, sebenarnya mereka tidak pernah berbuat apa-apa. Mereka tidak pernah mengarang kitab. Mereka tidak pernah menyebarkan ilmu ini. Mereka hanya pandai menyalahkan akan ilmu ma'rifat, merendahkan ilmu ma'rifat, malah memfitnah ilmu ma'rifat. Tapi sebaliknya, apakah sumbangan mereka kepada ilmu ma'rifat? Selain daripada ilmu ma'rifat, apakah mereka juga pernah berkorban harta, berkorban waktu, berkorban tenaga untuk memperjuangkan ilmu Allah? Mereka hanya tahu menyalahkan, menyesatkan ilmu ma'rifat ini. Apabila ilmu ma'rifat ini salah, sesat dan tidak benar, maka pertanyaannya, di manakah ilmu ma'rifat yang benar? Jangan hanya pandai menuduh salah, sedangkan tidak bisa menunjukkan mana yang sebenarnya. Hanya bisa menuduh salah dan menuduh sesat itu mudah. Silahkan tunjukkan mana ilmu ma'rifat yang paling benar. Ternyata orang yang mengatakan salah, orang yang mengatakan sesat, tidak sekali-kali pun berkata-kata tentang ma'rifat, tidak sekalipun belajar ma'rifat. Mereka hanya tahu menyalahkan ilmu ma'rifat. Tetapi apakah pernah orang yang menuduh salah itu pernah mengajar, belajar, menyampaikan ilmu ma'rifat? Inilah kesedihan akan ulama-ulama ma'rifat dan pertanyaan kepada ulama-ulama yang menuduh sesat. Mintalah tampil ke hadapan, memberi keterangan mana ma'rifat yang benar, supaya bisa dijadikan contoh, dijadikan teladan kepada kita-kita yang akan datang. Jarang sekali kita mendengar ulama yang menuduh sesat itu berceramah tentang ma'rifat. Bahkan tidak pernah mereka berceramah tentang ma'rifat, karena memang bukan keahliannya. Tetapi mereka berceramah tentang hanya salah dan sesatnya saja ilmu ma'rifat. Jadi kita sebagai pejuang ilmu ma'rifat ini menjadi serba salah. Apabila kita mengajar mengenal Allah dianggap salah, mengajar hakikatnya syahadat pun dianggap salah, dan mengajar sebenar-benarnya sholat, sebenar-benarnya puasa pun dianggap salah. Kita bukan mengajar menyembah patung, kita ini bukan mengajar menyembah berhala, kita pula bukan mengajar menyembah Fir'aun. Kita ini mengajar cara pendekatan untuk menyembah Allah yang sesungguhnya, untuk mengabdikan diri kepada Allah, untuk mengenali Allah, untuk menyatakan Allah. Dan apakah itu yang dikatakan salah? Apakah mengenal Allah itu salah? Tidak ada guru ma'rifat mengajar mempertuhankan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang ma'rifat mengatakan patung itu Allah, hantu itu Allah, syaitan itu Allah. Guru-guru ma'rifat mengajar cara mengenal Allah, bukan mengaku Allah, bukan menjadi Tuhan, bukan menjadi Allah. Apakah cara mengenal Allah itu salah? Mengenal Allah ini berbagai caranya, berbagai kaidahnya, berbagai cabang yang boleh kita sampaikan, asal saja kita menuju kepada suatu tempat yang sama, yaitu menuju mengenal Allah. Bagi masyarakat banyak
Apa-apa sekalipun kita buat tetap dikatakan salah. Daripada tidak buat dikatakan salah, lebih baik kita buat juga. Walaupun dikatakan salah, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan benar. Biarpun orang tidak mengikut kita, janji kita ikut Allah. Lihatlah sejarah Luqmanul Hakim dengan anaknya yang membawa keledai. Lalu orang menuduh mengatakan dua beranak itu bodoh karena membawa keledai. Ada keledai tetapi tidak naik, hanya menariknya saja. Lalu bapaknya naik. Orang menuduh pula bapaknya bodoh, membiarkan anaknya berjalan dengan bapaknya menaiki keledai. Ditukar lagi anaknya naik. Luqmanul Hakim berjalan pun orang akan mengatakan bodoh karena membiarkan bapaknya berjalan. Lalu kedua-duanya naik di atas belakangnya keledai, juga malah dituduh bodoh. Keledai itu bukannya besar, kata mereka, seperti unta maupun kuda. Keledai itu kecil, tetapi ditunggangi oleh dua manusia bodoh. Jadi sebenarnya manusia ini tidak ada yang sempurna, tidak ada yang elok cantik, tidak ada yang comel, tidak ada yang molek, melainkan bodoh, melainkan sesat, melainkan salah. Semuanya tidak pas. Naik salah seorang pun tidak kena, tidak pas. Kedua-duanya berjalan pun tidak pas. Kedua-duanya naik pun tidak pas. Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman surah At-Taubah ayat 40. Jangan takut, jangan gentar jikalau kita beserta Allah. Manakah yang dikatakan sebenar-benarnya solat? Solat itu bukan hanya sekedar perbuatannya, anggota zahir. Sesungguhnya solat itu juga adalah datangnya daripada perbuatan anggota yang batin. Manakah anggota yang batin? Nah, inilah yang dikatakan ilmu ma'rifat. Dan manakah yang dikatakan puasa di bulan Ramadan? Adapun menahan lapar dan dahaga itu adalah puasa yang paling ringan, puasa yang paling rendah, puasa yang paling bawah. Manakah puasa yang paling afdol, puasa yang paling tinggi? Dan inilah ilmu ma'rifat. Begitu juga syahadat. Kita hanya bersyahadat dengan mulut, bersaksi dengan mulut. Apakah mulut itu bisa dipakai? Inilah ilmu ma'rifat. Bersyahadat dengan hati nurani. Tetapi di manakah hati nurani? Inilah yang diperjuangkan oleh ilmu ma'rifat. Begitu juga air wudhu atau air sembahyang. Air wudhu itu air yang suci zahir dan batin. Semua orang tahu, ahli-ahli ulama pun tahu bahwasanya wudhu itu menyucikan anggota zahir dan batin. Tetapi ternyata tidak hanya anggota batin, anggota zahir pun belum habis menyuci. Berwudhu untuk menyuci zahir dan batin. Bagaimanakah cara untuk menyuci sampai ke batin? Sedangkan berwudhu ternyata anggota zahir pun belum putus, belum habis, belum sempurna, dan belum rata. Apakah kita dengar orang yang menuduh sesat, yang menuduh salah itu pernah mengajar untuk ingat kepada Allah? Dan bagaimanakah caranya untuk ingat kepada Allah? Ingat kepada Allah itu bukan hanya sekedar menyebut berkata-kata Allah. Sekalipun kita menyebut perkataan Allah, belum tentu kita ingat kepada Allah. Itu hanya sekedar sebutan. Radio pun boleh sebut, anak-anak pun boleh menyebutkannya. Bagaimanakah cara ingat kepada Allah? Sedangkan Allah belum kita kenal. Apakah tuan-tuan ingat kepada sahabat yang belum pernah tuan kenal? Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang diperjuangkan oleh guru-guru ma'rifat. Orang-orang yang menuduh sesat, menuduh salah, pernahkah mereka mengajar bagaimanakah caranya untuk ingat kepada Allah? Melainkan dengan hanya menyebut, membilang, menyebut dengan mulut, dan menjumlah dengan buah tasbih. Apakah Allah itu perlukan jumlah-jumlah? Perlukah kepada jumlah? Apakah dengan sebut-sebutan perkataan Allah itu baru Allah menjadi Allah? Apakah dengan menyebut Allahu Akbar itu baru menjadikan Allah itu besar? Manakah yang dikatakan zahir? Manakah yang dikatakan zikir? Zikir itu bahasa Arab, bahasa Melayu kita sebut ingat. Bagaimanakah cara untuk ingat kepada Allah? Inilah yang diperjuangkan oleh guru-guru ma'rifat, tetapi masih saja dituduh sesat. Jikalau sesat, maka
Manakah yang benar? Manakah yang betul? Manakah yang sahih? Allah itu tidak berain, tidak berzirim, tidak berjisim. Allah tidak berhuruf, tidak bersuara. Allah itu la hurufin wala sautin. Allah itu laisa kamislihi syai'un. Bersalahan daripada yang baharu. Bagaimana kita hendak ingatkan Allah, karena Allah itu tidak bersifat. Yang boleh ingat makhluk adalah perkara yang bersifat bulat, bersifat panjang, bersifat putih, baru boleh diingat. Tetapi bagaimana hendak ingat kepada Allah yang tidak bersifat? Inilah yang diajarkan oleh guru-guru makrifat, diajarkan oleh ilmu-ilmu makrifat. Apakah ini salah? Mengajar yang betul pun salah, apalagi kalau mengajar yang salah. Benar jika salah atau sesat, tapi sebutkanlah mana yang betul. Ceritakanlah kepada umum, jangan lagi mengatakan ilmu ma'rifat itu tinggi. Ilmu ma'rifat itu tidak sesuai diajarkan oleh kebanyakan masyarakat. Bukalah mata hati kita masing-masing. Benarkan saja orang yang mengatakan sesat, tetapi coba suruh orang yang mengatakan sesat itu mengajar ma'rifat yang sebenarnya. Apakah bisa? Mengajar cara mengenal Allah, mengajar cara mengenal diri, mengajar cara bersahadat, mengajar cara sebenar-benarnya sholat. Dan manakah yang dikatakan sholat? Muhammad Rasulullah SAW semasa Isra Mi'raj pergi ke langit berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima perintah sholat. Lalu Rasulullah turun ke bumi. Rasulullah tidak tahu bersolat. Lalu datanglah Jibril mengajar. Kapan Jibril berjumpa Allah? Sedangkan sholat itu hanya Muhammad saja, Muhammad Rasulullah saja yang dapat melewati langit ketujuh, Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah. Tidak ada makhluk lain termasuk Jibril sendiri. Kenapa Jibril lebih tahu daripada Muhammad tentang sholat? Itulah makanya sholat itu bukan saja perbuatan. Perbuatan itu adalah perkara yang diajarkan oleh Jibril. Dan manakah sholat yang diterima oleh Muhammad Rasulullah ketika Isra Mi'raj di langit ketujuh? Manakah yang dikatakan sholat yang sebenar-benarnya sholat? Bagaimana sholat yang diterima oleh Muhammad Rasulullah? Sholat sebagaimana nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu. Sholat dengan perbuatan. Sholat itu sangat berbeda. Inilah yang diperjuangkan oleh ilmu ma'rifat, tetapi masih dituduh sesat dan salah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.